Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana surat-surat dari Al-Quran bisa memiliki judul? Judul dengan nama itu beda. Dalam bahasa Arab disebut nama dengan ismun. Judul disebut dengan maudhu'. Baik, maudhu' itu judul. Nama itu ismun. Beda. Judul itu lebih kepada substansi topik. Nama disebut ismun dari kata sumu, sesuatu yang terangkat dengan nama itu. Makanya Allah memberikan nama pada Al-Quran, dengan nama itu terangkat ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya topiknya yang saja dibahas. Bagaimana kemudian bisa ada nama-nama Quran? Nama itu adalah sifatnya tauqifi. Tauqif itu artinya petunjuk dari Allah yang diberikan pada Nabi lewat keterangan dari malaikat. Jadi bukan Nabi yang memberikan namanya. Ya, begitu Nabi membacakan ayat Quran, ayat-ayat dibaca, kemudian beliau talaqi kepada malaikat Jibril, didengar oleh malaikat. Setelah kemudian didengar, setelah itu diluruskan, diurutkan oleh malaikat. Ini tempatkan di sini, tempatkan di sini. Nyambunglah kemudian dari awal sampai dengan akhirnya. Dan diberikan nama di dalamnya. Nama-nama itu adalah langsung petunjuknya. Surah pertama Al-Baqarah, surah kedua Ali Imran, surah ketiga misalnya, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Ali Imran, surah keempat An-Nisa, sampai dengan An-Nas. Itu nama petunjuk dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nama yang kedua, nama turunan. Nama turunan ini diperkenalkan oleh para ulama dari keterangan Nabi dengan kalimat-kalimat Nabi. Nama turunan ini biasanya pada fungsi surahnya. Misal, Al-Fatihah, di antara fungsinya ayat-ayat ini bisa sebagai obat. Yang ketika dibacakan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Bisa penyakit hati atau penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya. Contoh, di zaman Nabi pernah ada kepala suku tersengat oleh kalajengking. Kalajengking Arab, Pak, nggak main-main. Ya. Itu disengat kemudian dan gak ada obatnya. Cek sini tidak ada, cek sana tidak ada. Apa yang terjadi? Singkatnya ditemukan kemudian sekelompok sahabat sedang di perjalanan, yang tadinya minta dijamu tidak dijamu, ditemukan. Ditanya kepada mereka, siapa yang bisa menyembuhkan? Satu orang tangkat tangannya, dikatakan insya Allah, Allah yang menyembuhkan. Saya coba. Begitu dia datang, kemudian datang dibacakan surah Al-Fatihah. Sekali baca, tidak pakai apapun, dibacakan kemudian tiba-tiba sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sembuh. Kemudian dibawa itu keterangan, diberikan hadiah kambing beberapa bagian. Ketika diberikan kemudian beberapa ekor, dihadapkan pada Nabi. Takut jadi gratifikasi. Masya Allah. Datang kepada Nabi, dilaporkan, ya Rasulullah, tadi ada kejadian begini, kemudian dilakukan seperti ini, kemudian setelah itu mereka hadiahkan kambing. Nabi tersenyum mengatakan, tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi syifa, sebagai bagian dari obat. Bagian dari obat, bagian dari obat. Maka dikenalah Al-Fatihah, selain dengan Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syafi, surah yang mengandung nilai obat di dalamnya. Makanya tidak jarang ketika ada orang sakit misalnya, ada sebagian membacakan Al-Fatihah. Ya, tapi anehnya, dulu orang baca Al-Fatihah sekali baca sembuh. Orang sekarang 1000 kali nggak sembuh-sembuh. Apa persoalannya? Barangkali cara bacanya tidak seperti baca orang dulu. Orang dulu membaca meningkatkan dulu kesolehan kepada Allah. Salatnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, tawakalnya ditingkatkan. Karena itu sekali baca terjadi kejadian luar biasa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sekarang barangkali banyak baca tapi kesolehannya masih kurang. Itu yang menyebabkan bacaan-bacaan harus tingkatkan terlebih dahulu. Ini bagian pertama. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Surah itu namanya hanya boleh dibacakan dengan nama Arabnya. Ada sebagian boleh kemudian dengan terjemahan, ada yang harus asli dengan Arabnya. Seperti azan, azan harus dengan bahasa Arab. Gak boleh dengan bahasa yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus. Ya, sekalipun itu bukan Quran, tapi harus dengan bahasa aslinya. Gak bisa diterjemahkan. Wah, orang Sunda, Allah Anu Agung, Allah Anu Agung. Orang Indonesia, ya misalnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang Betawi, Tuhan gua gede, misalnya kan, gak bisa. Harus dengan menggunakan bahasanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacakan. Sama dengan nama surah dalam Al-Quran. Tidak bisa disebutkan dengan nama-nama terjemahannya. Masya Allah. Baru baca surat apa tuh? Surat sapi. Oh, nggak enak kedengarannya. Ente apa? Semut. Masalah An-Naml maksudnya. Besok baca apa? Laba-laba. Nggak bisa. Al-Ankabut, Al-Baqarah, kedengarannya lain. Jelas ya? Masya Allah. Ibu baca apa? Surat cewek. Masuk An-Nisa. Tidak ada An-Nisa, An-Nisa. Ya.